Shalom, salam sehat untuk semua. Jumpa lagi kita dengan suara Gembala Gemibem hari ini dengan tema relasi yang hidup dengan Sang Pemilik Kehidupan. Melalui pembacaan Alkitab, Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita ada dan hidup di dunia karena Dia, Tuhan, dalam Yesus Kristus, Sang Pemberi kehidupan. Oleh karenanya, sebagai yang mendapatkan kehidupan, kita perlu membangun hubungan dengan yang memberikan kehidupan. Sebagai seorang pekerja, tentu harus membuka hubungan yang baik kepada Sang Pemberi pekerjaan. Sebab, jika kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan yang memberikan pekerjaan, dapat berakibat fatal bagi kita. Misalnya, dipecat dari pekerjaan. Dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 20 ini mau mengungkapkan bahwa melalui darah Yesus kita penuh keberanian untuk dapat masuk di tempat kudus. Dan melalui peristiwa salib, tabir yang tertutup sebagai jalan masuk ke tempat kekudusan telah dihancurkan dan telah dikoyakkan melalui diri Yesus, supaya kita dapat masuk ke tempat kudus Allah. Jadi sebenarnya Allah sebagai Tuhan yang telah lebih dahulu membuka relasi atau hubungan yang baik untuk memberikan jalan supaya dapat masuk kepada keselamatan lewat pengorbanannya. Saudaraku yang kekasih, sebagai balasannya Allah yang memberi kehidupan dan Allah sendiri yang telah membuka jalan untuk keselamatan. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai umat, sebagai satu persekutuan dalam gerejanya yang kudus? Yakobus 4 ayat 8a, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Itu berarti hanya mendekat kepada Allah, maka kita mempunyai hubungan interaksi yang nyata dengan Tuhan dan dapat mempertahankan hubungan yang baik dan normal. Bagaimana membangun hubungan yang nyata dengan Sang Pemberi kehidupan? Yang pertama tentu melakukan firman-Nya. Melakukan firman-Nya yaitu berusaha melakukan perintah-Nya yang sempurna, yakni mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dan sesama berarti mengasihi dengan tulus, mengasihi dengan murni tanpa mengharapkan imbalan atau apapun. Yang kedua, berkomunikasi dengan Allah melalui doa. Doa adalah nafas kehidupan. Hanya dengan berdoa, maka kita mempunyai saluran komunikasi aktif dengan Tuhan. Hanya dengan berdoa, maka kita dapat kelegaan dalam hidup. Yang ketiga, menjalankan tritugas gereja, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Allah menginginkan adanya persekutuan hidup. Karena dengan adanya persekutuan, maka ada saling penguatan, kebersamaan, dan topangan satu dengan yang lain. Diakonia atau pelayanan, Tuhan ingin umatnya saling berbagi kasih bagi mereka yang membutuhkan untuk kehidupan bersama yang lebih baik. Bersaksi itu adalah perintah Tuhan
supaya dunia ini diselamatkan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, saat ini berada di minggu-minggu sengsara. Merenungkan minggu sengsara ini memberikan kesempatan bagi kita untuk mengoreksi diri sambil terus memperbarui diri dan membuka relasi yang lebih baik dengan Tuhan, Sang Pencipta, di dalam Kristus Yesus yang telah datang menyelamatkan kita. Amin. Shalom.